Itu, ya itu banyak kalau yang antara membedakan antara hoak dan tidak hoak, benar atau tidak benar itu emang rada-rada susah. Rada susah. Kecuali ya kita orang-orang media kita tahu. Oh nih, contohnya gini, setiap berita-berita nggak jelas, kita lihat aja redaksinya, ada nggak redaksinya? Halo sob, apa kabar semuanya? Masih bersama gua Ranu, Kang Ajat, udah ada tengah-tengah kita, Mas Antonius Danar. Apa kabar bos? Kabar baik, sama dah, iya kan? Salaman, oke, sehat ya. Biar sah. Apa nggak boleh nih? Masih belum boleh? Nah, bodoh lah. Ada hand sanitizer sih, Iya. oh ya kan gitu. Dan di depan kita selain ada Ferry di belakang yang ngoperate, ada kopi nih. Ini kopi lu Mas ya? Yoi, Apa sih? kebetulan punyanya Pemret nih, ya kan? Wih. Why not coffee? Why Iya. not coffee? Kenapa Iya. nggak kopi? Ya, makasih. Iya kan? Makasih Kirimannya. kirimannya. Why not kopi? Buat Oh, ada di Ada. ada yang kirim lah. nanti kalau mau pesan-pesan boleh ada alamatnya Mas ya? Ada, IG-nya ada, IG-nya ada. Nanti Why not, kita why not cantum. coffee? Why not coffee? Why not? Kenapa kacang? Iya. Why not coffee? Kenapa kopi? Why not? Why not kacang? Kenapa kacang? Iya juga ya. Garing. Udah garing. Mas, gua manggilnya Mas Antonius. Mas Anton boleh. Mas Anton. Antoni boleh. ya kan? Antoni. Oke, Mas Antoni. Lo punya bisnis media. Info yang gue dapat dari Kang Ajat begitu. Kan soalnya gue mesti konfirmasi, biasa Kang Ajat tuh suka aneh-aneh. Ya. Tahu-tahu Biang gosip ya dia kan. bilang katanya punya media, tahu-tahu Katanya. apaan gitu kan, nggak jelas. Bener ya? Kebetulan saat ini benar Ajat. Bener. Ya. Kali ini bener Kali Ajat. ini benar, Oke, ya kan. Mas Dandi kali ini bener Ajat. Iya kan. Tumben. Tidak hoak, tidak hoak. Namanya Namanya strategi.id. strategi.id. Iya. Pertanyaan gue, kenapa Mas mau ngerjain media? Media Apa? online. Media online. Apakah passion lo, paksaan ekonomi, atau Terdesak. ya nggak ada kerjaan lain? Gitu? Kayaknya tiga-tiganya bisa juga itu. Tiga-tiganya bisa. Iya kan, nggak ada kerjaan akhirnya buat media, ya kan. Oke. Ekonomi nggak punya duit, ya kan, buat media biar dapat duit. Oke. Kebetulan punya passion dikit. Punya passion. Iya. Jadi ada referensi jurnalis gitu. Ya zaman kuliah dulu, walaupun zaman kuliah. Zaman kuliah. Zaman kuliah, setelah kuliah nggak pernah jadi jurnalis. Setelah umur rada muda baru, ya kan? Oh, rada muda, Rada oke. muda, ya Zaman kan? dulu bukannya lu playboy? Iya. Jadi jurnalis, alasannya apa ya? Alasannya kenapa jurnalis Mas ya? Jurnalis apa ya? Ya enak aja kali ya. Enak. Bisa ngomong apa aja, walaupun nggak ngomong ngetik ya kan? Ah, Ngetik apa aja tentang apa aja, baik tentang alam, tentang politik, tentang budaya, tentang teknologi, semuanya bisa kita omongin. di situ lo Gitu. sebagai Kebetulan saat ini sebagai Pemret. pemretnya Iya langsung. kan, Pemret sekaligus Pemretnya, pemilik Sob. ya kan. Pemretnya Strategi.id. ID. Iya. Ya. Tapi gue tertarik sama ininya sebenarnya, bisnisnya tuh. Iya. Kayak gimana sih sebenarnya kalau emang bisnis Emang digital gimana sih Mas? media tuh kayak gimana sih, Mas? Media digital tuh Media gimana? digital. Emang enak Mas, maksudnya bukannya media susah cari duitnya Mas? Gua Nah. langsung aja ngomong. Ya kan banyak, kalau media online itu banyak, ada dua cara. Dua cara, yang pertama dia menggunakan cara-cara lama. Artinya media masa lama seperti ya zaman dulu kan ada koran kan, lebih hit atau majalah. Iya. Ya kan? Itu pakai iklan di sana segala macam ini. Cuman kan dengan online ini sekarang ini semua serba mudah, ya kan? Kalau kita membuat koran atau majalah butuh berapa duit kita untuk menyetak satu, ya kan? Satu Sekali keluar eksemplar ya kan, edisi. satu keluar edisi. Sekarang cuman butuh kuota dikit, ya kan? Iya, iya. Domain yang sekarang murah, Iya. server ya sesuai dengan budget, kita sudah bisa buat media. Bisa buat kan. media. Nah, terus uangnya dari mana? Iya. Ya itu dia. Kalau mau pakai cara-cara lama dari iklan segala macam masih bisa. Masih Ya bisa? kan? Ya kan? Oke. Iklan off air segala macam bisa. Tapi kan yang sekarang menarik ini kan lebih iklan pada iklan monetize Google. Iklan-iklan itu kan juga bisa kita manfaatkan. Ya walaupun ya pendapatan itu banyak kalau kita juga lebih aktif medianya lebih, ya kan? Mau lebih aktif lah. Lebih ya. aktif. Kalau
sehari satu tulisan nggak akan hasil duit, sama kayak channel ini kan. Harus aktif kan. Ya makanya kita undang-undangin deh. Undang-undangin yang bisa kita undang. Mulai dari kapan Mas lu bikin strategi.id itu? Kalau strategi ID berdiri itu kebetulan berbarengan dengan hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2018. 1 Juni 2018. Iya. Pancasilais banget. Ada yang manggut-manggut kayak Iya. gitu orang-orang Pancasilais. Pancasila. Nanti jatahnya. Iya, jatahnya. Kenapa putra daerah? Kalau Iya. gue bocorin kan ya. Oke. So, dari 2008 berita apa yang lo sajiin di strategi? Mostly apa kebanyakan atau core-nya beritanya apa? Tadinya gini, awalnya kita lebih pada berita tentang politik, berita tentang ekonomi, infrastruktur, Oke. ya kan, berita tentang kebudayaan. 3 itu saja awalnya. Awalnya. Oke, terus. Ternyata setelah berjalan setahun, kok nggak menghasilkan uang? Kok nggak menghasilkan uang? Gua padahal mau nanya Iya ke situ kan? nih, jadi jawab duluan terus. Nah, ternyata setelah kita belajar makin ke sini, berita ternyata ada ilmunya di media online. Oke. Informasi-informasi tentang teknologi, ya kan? Dan informasi tentang namanya otomotif dan lifestyle itu yang banyak iklannya, Bos. Iya kan? Oke. Jadi itu yang banyak iklannya dan orang mau beriklan ketika ada tulisan atau berita tentang itu. Misalnya review motor apa yang baru. Oke. Kita tulis itu, iklan akan datang. Saya tulis tentang berita Jokowi, ya kan? Iklan nggak datang-datang. Nggak datang Jokowinya. Jokowi nggak datang, iklannya nggak datang Iklannya nggak gitu juga, ya kan. Oke, ini gue sekarang nggak dari media ya. Ini yang gue bingung nih, gue sering banget tuh terima media berita-berita gitu yang kadang-kadang juga nggak jelas juga gitu. Itu kayaknya gampang banget sih orang jadi seorang jurnalis sekarang dengan adanya online ini gitu loh. Nah, ini yang harus kita bedakan antara media online dengan media misalnya media-media pribadi lah ya kan, segala macam. Kan kalau media online ya artinya kita harus ikutin aturan-aturan media pers. Gitu. Ya kan? Ada undang-undangnya, ada syarat-syaratnya. Syarat berdirinya segala macam ada gitu. Cara menulisnya ada. Kecuali kalau media yang tadi Bung Ajat apa Kang Ajat ya? Kalau di sini. Kang Ajat ya. Kalau Kang Ajat di sini kan kalau Bung Ajat iya aktivis kan? banget. Aktivis. Kayak orang tahun 40-an ya kan. Jadi ada alasan gak lulus gitu kan. Ya kan. Kalau Kang Ajat itu segala macam kan ada lebih dulu ke arah blogger segala macam pendapat pribadi yang lulus. Kalau itu kan urusannya bebas. Tapi kalau kita dengan undang-undang pers kan ada syarat-syaratnya apa ya kan? Oh, ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya ada ketat ya. Ya kan, walaupun banyak media online ya kan, makanya kalau pemerintah kan juga sekarang ada verifikasi media. Iya, betul. Nggak sembarangan buat media tanpa terverifikasi. Jadi bisa dikejar lah ya. Ya, misalnya kalaupun walaupun strategi belum belum terverifikasi. Terverifikasi ya. Iya kan? Oke. Nunggu pemerintahannya enak kali ya. Nunggu pemerintahannya enak. Kalau Nggak, enak semua. Beritanya gimana sih, maksud gue pemilihan berita-beritanya kan? Pencarian beritanya banget nih sekarang, tinggal nge-share aja, banyak ada media apalah media tikus banyak banget gitu loh. Bingung mau ngebedainnya antara ini media bener nggak nih kan gitu. Lambe memble gitu. Iya. Itu banyak. Kalau yang bedakan antara hoak dan tidak hoak, benar atau tidak benar, itu emang rada-rada susah. Kecuali ya kita orang-orang media kita tahu. Oh nih, contohnya gini, setiap berita-berita nggak jelas, kita lihat aja redaksinya, ada nggak redaksinya? Syarat media itu kan ada alamatnya, ada perusahaannya, ya kan? Jangan asal baca aja tuh. Iya, betul. Jangan terus penulisnya siapa, pasti kan jelas, ya kan? Ini ada redaksinya, alamatnya sekian, kalau ada komplain kita nomornya sekian, ini ada itu salah satu syarat ya. Satu syarat. Banyak juga media yang ngakunya media online itu tidak ada. Oh ya? Kantornya nggak ada, segala macam. Kayak dulu kan pernah heboh, media ini menerbitkan tentang pemakzulan pemerintah. Kantor medianya nggak ada, ya kan? Alamatnya nggak ada. Bodoh. Media bodoh. Jadi Jokowi
turun tapi kasih tanda tanya kan, Iya. pas baca lagi tapi bohong Iya, gitu. ternyata turun dari tangga gitu kan. Itu mah yang Tapi ngasih bohong. itu sih yang ngasih sampah sama ini. Oke. Bener juga. Jadi Sob, tadi tips dari Mas Antoni itu untuk salah satu cirinya buat memastikan bahwasannya sebuah pemberitaan itu hoax atau enggak adalah lihat redaksinya gitu Mas. Betul. Ya? Salah satu caranya gitu. Lihat redaksinya. Kalau redaksinya ada, maka itu bisa dibilang bahwasannya berita yang disampaikan itu telah terverifikasi sama sumber gitu kan. Iya, Bisa betul. dipertanggungjawabkan. Bisa tanggung jawabkan. Yes. Jadi jangan asal main share aja kalau dapat berita dari Betul. Dari nama strategi, terus kemudian ke pemilihan awalnya tadi lo bilang pemilihan lo ngebahas politik, ngebahas ekonomi, ngebahas sosial budaya, kan masih satu line ya, satu garis ya namanya Iya. dengan strategi. Memang ada strategi di situ. Kayaknya awal dibikinnya penuh dengan idealisme gitu kayaknya. Gitu nggak sih? Ya, itu dia. Kalau dibilang itu ya ada benernya juga, Ada ya kan? benernya. Karena saya sendiri pribadi ngelihat, saya apa gua ya enakannya? Ya, Kenapa lo nggak ngomong gua? Gitu. Kalau gua ngelihat ya banyak media-media ini yang sudah dalam tanda kutip gitu ya kan. Dalam tanda kutip tuh udah media terbayar. Ya kan, artinya dia menulis karena disuruh orang. Oh, titipan. Oh, titipan. Ada yang begitu? Ada. Serius, Mas? banyak. Banyak, serius ya? Banyak ya kan. Oke. Gitu kan. Nah, artinya karena titipan itu, nah strategi kan kita pengen supaya tulisan-tulisannya bener-bener bahwa ini ada perasaan kok ekonomi kita ada masalah, kita mau tulis tentang ekonomi ya. Oke. Oh, politik kita ada masalah, aku mau tulis tentang politik lah, ya kan. Kita termasuk dari pemberitaan maupun opini-opini teman-teman kita. Oke. Kira-kira opini teman kita tentang kondisi saat ini apa sih? Oke. Kita minta mereka menulis segala macam. Oh, gitu. Artinya itu dibayar nggak? Ya teman kita yang kita bayar, walaupun dibayar dengan ngopi kan gitu kan. Murah kan ya? ya. Nah ini kopinya nih. Ini kopinya. Iya, iya. Thank you Bang Jimmy. Balik lagi ke iklan kan. Nah, ini gua menariknya ada satu hal. Ini media itu sebenarnya nggak beda jauh dengan bukan nggak beda jauh apa? Suka bersinggungan dengan propaganda. Nah, kan maksudnya bukan suka bersinggungan. Memang ada bagian dari propaganda ada bisa dimasukin dalam media itu kan, terutama di dalam masa informasi yang cepat banget sekarang kayak gini kan. Nah, terus gue pengen tahu media massa sebagai alat perang di abad informasi, apakah menurut tuh gimana tanggapan lu? Gila pertanyaan lu kan. Itu berat tuh pertanyaan. Lu gila, Kang. Lu kadang-kadang Itu suka berat. gitu. Ini yang jawab harus pakar nih. Ya? Yang jawab harus pakar nih. Harus pemret levelnya. Saya pun juga nggak bisa jawab kayak gini ya. Oh gitu. Walaupun saya bisa berusaha memahami ya. Iya. Oke. Berarti saya pakar. Nggak Ya. juga ya. Nggak juga kan. Nggak juga kan. Ya sebenarnya dasar-dasarnya lah. Coba. Jadi Ya. media massa sebagai alat perang di abad informasi. Iya kan. Pendapat lu? Kalau konon katanya ya kan, salah satu ciri khas adanya demokrasi, mau percaya atau tidak kita dengan demokrasi, itu hal yang lain ya. Oke. Ya kan, adalah kebebasan tentang media massa atau pers. Kebebasan tentang pers. Ya kan. Artinya pers bebas untuk mengungkapkan apapun kejadian yang ada di negeri ini. Oh. Itu Oke. salah satunya kan. Nah, dihubungkan dengan pertanyaan Kang Ajat, ya kan, tentang propaganda. Ada nggak sih segala macam hubungannya media dengan propaganda gitu kan segala macam? Ya pastinya ada. Pasti ya ada. Kan? Pastinya ada. Karena gini, pemenang sebenarnya adalah orang yang menguasai media. Pemenang sebenarnya. Itu kata konon katanya siapa ya kan? Iya. Mungkin linknya ada di sini ya? Ada nggak? Iya kan? Di sini biasanya kan gitu kalau di channel-channel kan, ya kan? Kutipannya di sini gitu kan? Tergantung Ferry sih mau ngisi apa enggak gue. Oke, kan Gitu. misalkan contohnya kan banyak kejadian nih sekarang, kasih siapa yang meninggal kemarin di Amerika tuh, George Floyd kan. Iya. Wah, beritanya gencar banget gitu kan. Black Lives Matter gitu kan. Terus ada siapa lagi presidennya gimana bicara gitu. Itu kan saling adu apa namanya? Di media tuh saling adu membuat opini yang buat menguasai opini kan gitu kan. Yes. Nah gitu. Nah sekarang kalau Danar sendiri ya, lu sendiri sebagai seorang pemret, posisi lu di mana sih sebagai orang media di sini di Strategi ID? Nah, jadi gini, kalau zaman dulu nih, kita cerita zaman dulu. Oke. Kalau ada berita, ya kan, saya ngeliput berita nih. Saya ngeliput berita, set,
Saya wawancara, misalnya Kang Ajat saya wawancara. Iya. Kang Ajat saya wawancara, oh yaudah hasil wawancara saya bawa pulang dulu ke kantor. Oke. Pulang ke kantor, ketik dulu nih, cetuk. Jadi lu tinggal di kantor maksudnya? Iya kan, tinggal di kantor, cetik. Zaman dulu nih, zaman dulu. Ketik, malam baru naik, cetak, ya segala macam. Nah sekarang, Kang Ajat begini, kita pulang kantor udah ada media online yang beritain duluan kan. Percepatan teknologi. Ini kan teknologi kan. Makanya sekarang ada yang memang kita dengan dulu kalau media online itu kita harus benar-benar punya PC, punya segala macam, punya peralatan yang canggih. Sekarang pakai handphone aja kita sudah bisa mengisi, ya kan. Dan kecepatan ini menarik nih. Yang tadi bilang Kang Ajat tadi, di Amerika ada kejadian, ya kan. Tahu-tahu kita udah nyampe Di Kerawang udah bisa ya kan. Di Kerawang 5 menit kemudian udah tahu, ya kan. Dari sini kirim ke WA kirim ke Facebook lagi sebar lagi ke apa lagi tuh, IG lah segala macam, Twitter gitu kan, sebar. Nah udah, baru banyak juga media-media online yang memberitakan tentang IG-nya si ini, Facebooknya ini tentang kerusuhan di Amerika, itu nyebar. Dalam 1 jam kerusuhan di Amerika sudah diketahui di seluruh Indonesia, Yes. ya kan. Itu artinya kalau kita medianya nggak benar. Yang tadi idealisme itu loh, kata idealisme itu nggak benar. Kita ngomong hoak aja satu kejadian, Amerika rusuh gara-gara apa gitu kan. Ya, ada tuh yang hoax Ya kan? itu Amerika diduduki, Washington DC apa si White House-nya sudah diduduki gitu. Padahal kagak. Misalnya contoh nih, ya kan, Juli akan ada kerusuhan. Wah kan, Serius lo? Ajat buat hoak kayak gitu kan. Oke. Ajat buat hoak. Ternyata saya retweet ya kan, saya retweet. Wah, menurut informasi, ya kan, Juli akan ada kerusuhan. Terus dimediakan sampai akhirnya media mainstream memberitakan, tersebar di berbagai Twitter, ya kan, Juli akan ada kerusuhan. Wah itu kan menarik tuh. Padahal awalnya dari iseng bercanda hoak nih. Oke. Kang hoak. Gue ngelihat itu hoax ya. Iya. Nah berarti bukan tidak mungkin dong. Itu bisa dilakukan oleh orang yang mempunyai tujuan. Betul sekali. Kepentingan. Ya kan. Oke. Pengalaman lo gimana? Iya mas. Ya itu dia tadi kuncinya. Pemenang adalah orang yang menguasai media. James Ya kan? Bond, film James Bond tuh omongannya begitu. Iya kan. Ya, Golden Ya. Eyes kalau nggak salah tuh. Gini aja lah, kita bukan bandingin media besar ya. Oke. Coba sebutkan tokoh-tokoh politik yang punya media. Sebutkan tokoh politik yang punya media. Oke. Nah, bayangin tuh kan. Yes, Iya yes, kan? yes, yes. Iya kan? Si ini punya partai punya media. Si ini punya partai punya Oh, media, ya kan? ya. Si ini punya media tidak punya partai tapi menguasai Yes. bidang sosial budaya. Gua tahu sih Mas Tanuri mancingnya biar gue yang nyebut nama. Ya. Gue enggak. Biar ada linknya di sini, biar ada linknya. Sorry gue enggak. Terus Mas. Gitu. Wih, begini nih kalau Pemret dia mancing, kita yang nanya. Jadi artinya ya mau nggak mau mereka saat ini adalah orang-orang bagian-bagian yang memegang media secara besar, Oke. ya kan? Which is itu nggak salah kan? Nggak salah. Ya kalau nggak salah ini kan tergantung kita ngelihat ya kan? Oke. Ya kan? Oke. Pandangan apa, sudut pandang apa yang kita lihat, Kalau ya nggak kan? salah berarti ada yang nggak benernya. Iya. Nah, Iya pasti di balik itu ada itu. Kalau nggak salah berarti ada Ada yang benernya. terus yang benar yang mana? Nah, Pertanyaan gue itu. pertanyaan gue juga Yang itu. bener yang mana? Misalkan nih, kalau gue bicara karena yang udah ada aja ya, misalkan Kompas. Media Kompas ini punya juga. Boleh nyebut merek ya? Boleh nyebut merek ya? Nggak ada masalah. Oh, nggak ada masalah. Udah merek apapun lah. Metro misalnya. Metro. Misalkan itu kan media udah jelas kan, gitu kan. Dia udah dilindungi kan gitu kan, dan dia juga udah bisa dipertanggungjawabkan. Ini media-media kecil ini gitu loh. Gue nggak bicara lu strategi ID sebagai media kecil ya, tapi gede. gitu. Gede. Oh iya. Tapi gue mau bicara pengalaman lu dari mulai awal sampai sekarang ini itu menghadapi orang-orang seperti itu kayak gini nih. Ini gue calon bupati nih, ya kan? Gue calon bupati kan butuh ini dong, apa namanya? Pemberitaan dong, pencitraan lah kan gitu kan, pencitraan kita. Ketika lu ditawari seperti itu, itu kayak gimana sih? Gimana lu Mas? menanggapinya? Menanggapi menjawabnya? Mungkin nggak sesuai sama idealisme lu sebagai Pemret. Ya gini. Tapi itu ada duitnya. Nah. Langsung deh. Ini trik-trik dia, ini trik media. Triknya nih. Kan gini,
selama sesuai dengan kaidah jurnalistis, ya kan? Oke. Ya kan, nggak akan ada masalah. Oke. Misalnya gini, saya Kang Ajat mau nyalon jadi Bupati Purwakarta, misalnya gitu kan. Asalnya kan Purwakarta nih, ya kan. Sip, jadi. Ya, jadi. Kan. Lawan tuh Dedi. Ya, misalnya mau nyalon segala macam, dia butuh pemberitaan. Ya saya beritakan apa yang sesuai dengan kapasitas dan yang dilakukan Kang Ajat, Iya. ya kan. Itu artinya sesuai dengan jurnalistik. Saya membantu Kang Ajat, tapi dengan cara benar. Oke. Misalnya kan, tapi enggak, misalnya gini, Kang Ajat nyumbang, ya kan, ke pesantren A 10 juta, tapi saya buat Kang Ajat nyumbang pesantren 500 juta, padahal 10 juta itu pun juga uangnya anaknya santrinya sebetulnya kan. Santri Iya kan? gitu dikumpulin. Dikumpulin, gitu, disumbang ya, tahu sendiri Kang Ajat kan. Iya. Lu gitu Kang? Astagfirullah. Lo tahu nggak cerita Ajab itu loh? Nah, iya kan. Itu. Iya. Nah, itu balik lagi sekarang gue pengen nanya mengenai strateginya ya, bukan strategi untuk membuat sebuah media yang aman gitu kan. Nih gue punya www ya kan, gue pengen bikin sebuah media. Apa sih syarat atau ininya apa namanya yang Ya, harus tips dari lo, tips dari lo tipsnya gitu. supaya kredibel lah paling enggak. Ya yang pasti kalau dibilang harus punya uang enggak juga, tapi Tapi kenapa lu sebutin? Iya kan? Kalau punya uang enggak juga. Kenapa lu sebutin? Berarti harus punya duit. Gimana sih? minimal punyalah lembaran-lembaran merah berapa biji lah gitu kan. Kita aja Mas. Soalnya mau sewa server kan ada lembaran berapa, Iya. kan berapa biji itu tetap ya kan. Artinya walaupun di sana kita bisa ngembangin server kita, kebutuhan server kita sesuai dengan kapasitas. Misal gini, zaman awal-awal saya yang setahun 1 juta bisa. Bisa Ya kan? 1 juta awal nih. Awal. Oke. Dengan sekarang Sebulan 1 juta kayak lebih jadi gitu kan. oke. Sebulan 1 juta lebih, Oke, tapi oke. awal-awal iya ya kan. Tapi sesuai dengan perkembangan kan gini, kecuali kalau modal kita kuat ya. Awal kita beli langsung domain yang server yang Oke. gede segala Oke. macam, itu modal kita kuat. Tapi kalau kita mau mulai dari awal kecil-kecil, ya artinya kita punya uang untuk beli server, beli domain. Domain. Ya kan. Nah, domain apa? Hal yang menarik salah satunya kan gini. Yang menarik namanya jangan kepanjangan. Namanya kepanjangan. Ya kan. Contoh aja berita-berita besar mana yang namanya panjang-panjang. Iya. Ya kan, harus nggak lebih dari 3 atau 4 suku kata. Tapi kalau misalnya berita apa ini .com, wah udah kepanjangan itu kan. Ngingetnya aja udah susah gitu kan. Berita prahara rumah tangga karena masa psbb.com itu Wah, panjangan banget. tuh kan. Siapa yang mau baca gitu. Iya kan. Iya. Mau ngetiknya aja udah pegel kan gitu kan. Berita tapi bohong. Ya. Balik lagi. Iya kan. Nah, ini satu lagi nih. Tadi kan kita bicara ke arah lebih ke mungkin berita-berita umum media yang politik yang gede ekonomi kayak itu. Nah, sekarang kalau kayak media gini nih, ada sebuah media ngasih tahu bahwa seorang artis ternyata dia transgender, kan gitu kan? Atau seorang artis homo, kan gitu kan? Padahal dia nggak homo, di settingan begitu. LGBT kayak gitu kan? Nah itu menurut lu kaidah dari jurnalistik gimana tuh? Ini cuma settingan doang, gua sama lu berantem ya kan? Gua sama lu berantem diberitain, padahal nggak berantem. Ada lagi yang gua punya mobil, gue benci banget tuh yang begitu-begitu. Gue punya mobil, gue jual ke lu 2 miliar, kayaknya nunjukin harta banget kan gitu gua. Ya muter-muter polemik. Ya, sebel banget gue sama begitu-begitu. Curhat Oh. lagi. Curhat. Itu karena nggak dapet itu. Mas Dandi ini curhat mulu nih kayak begini nih. Berkali-kali udah 4 episode curhat lagi. Iya. Nah, tapi poinnya tadi kira-kira itu gimana? Ya gini, misalnya ketika ya kan kesini. Nah, oke. Dia punya istri baru misalkan. Istri baru kan. Itu Ya. gosip gak sih? Ferry punya istri baru. Itu Ya. gosip gak sih? Kalau Ya, punya, buat judul ntarnya. kalau punya sih nggak tahu kan. Kalau pengen gitu kan, pengen istri baru mungkin ya kan. Oke. Oh, kan begitu kok. Oh, maksud lo kemungkinannya, probabilitasnya, kemungkinan lebih besarnya pengen Pengen. punya daripada sudah punya gitu. Iya, kalau punya kan berarti udah berani. Kalau pengen kan belum berani tapi pengen gitu kan. Mau Fer? Terus. Artinya selama kita gini, Ferry
kita tahu ada kejadian itu, kita wawancarain Ferry. Iya. Artinya kan kode etik jurnalistik kan tetap ada. Iya. Kita wawancara, bener nggak dia berantem? Kalau, oh bener nih, saya berantem gini. Kenapa berantemnya? Kita ini. Nah, ada juga nama istilahnya dengan cover both side. Ya kan? Both side. Ferry berantem dengan siapa? Dengan Kang Riu, kan? Ayo, bener nggak berantem? Oh kagak. Itu Ferry aja itu kan. Nah, berarti kan ada yang Cover salah. both side, Ya oke. kan? Nah, ini kan kita ini lagi bener nggak kejadiannya segala macam. Terkonfirmasi ya. Terkonfirmasi. Nah, ya yang kan? jadi masalah nih dua-duanya kong kali kong nih. Padahal nggak berantem, tapi mereka nih pura-pura berantem. Kan buat naikin media juga kan. Apa? Nah, Kayaknya lu salah deh. tontonan juga. Kayaknya lu Gimana? salah deh. Kita kelihatannya pura-puranya damai. Iya, Aslinya kita berantem. kebalik ya. Oh, kayak Kebalik. pejabat aja lu pura-pura damai. Ini. Iya. Kan yang penting kesatuan. Iya. Artinya kalau itu sih ya tergantung penafsiran Iya. lah. Nanti Tergantung. misalnya aja. Ya itu kan ada kadang-kadang juga ada trik media supaya medianya, media, ya. ya kan, supaya medianya keangkat terus. Ya kalau di YouTube ada clickbait lah segala Nah, macam. clickbait. Ada tulisannya clickbait supaya orang ngeklik. Makin banyak ngeklik, makin banyak iklan, ya kan. Itu permainan. Makin banyak iklan, makin banyak pundi-pundi masuk. Itu namanya Ya. permainan. Yang belum ditanyain adalah strategi .id ini posisinya di mana, Mas? Posisi apa nih? Kantor atau apa? Kantornya. Sementara kantor ini memang belahannya buminya beda kita ya. Ya kan Ini seru nih, dengan Jakarta kita beda Oh, bumi. Oke, iya. Daerah Bekasi. Oh. Kan katanya Bekasi buminya beda ya kan. Iya yang ngomong Iya. ya orang Bekasi yang ngomong ya. Sebenarnya bisa aja gue terusin gitu ya kan. Iya. Gua dari Bekasi ke Jatinegara aja itu gua ubanan. Waduh. Kenapa ubanan? Balik lagi, gua chat lagi, ubanan lagi. Tapi lama kan banget berarti. Tetap ini. Kalau di sini lokasi mana nih? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan kan. Jakarta Selatan. Tapi nggak ada sejarahnya. Nggak ada sejarah. Kalau Bekasi kan ada Kerawang Bekasi. Ada. Oke. Di sini kan nggak ada Jatinegara Jakarta Selatan nggak ada. Historis. Nggak ada. Oke. Kerawang Bekasi ada Keranji, ada Jalan Banteng. Nah itu ada tuh kan. Walaupun Iya kan. kalah. Mas. Nggak ada. Kalau sejarah kalah. Salah. Gitu. Kalau sejarah kalah. Oke. Nah, pertanyaan gue adalah di Bekasi sendiri media online yang kayak lu bikin ini berapa banyak? Nah ini menarik nih. Enggak sih gue Iya. Terlalu berat Mas, sorry. Kemarin saya kebetulan baru bergabung dengan organisasi media, Oke. ya kan, pemilik Di media Bekasi. di Jawa Barat sebetulnya. Jawa Barat. Di Jawa Barat, tapi saya tergabung karena domisili di Bekasi, tergabung di Bekasi. Di Jawa Barat sendiri, ini dari salah satu organisasi media, ya kan, salah satu. Artinya kan ada berapa organisasi ya? Di Jawa Barat yang tergabung di organisasi media itu ada 800 media. 800 media. Di Jawa Barat media online. Jawa Barat ya. Iya kan? Media online loh. Dan yang menarik Gila Jawa Barat. di Bekasi Raya itu ada 600. Bekasi segitu 600 Nah, media. iya kan? Gue sih kebayang tuh berita seliweran kayak apa Nah, tahu gitu kan. iya Mana kan? yang benar mana Ini yang enggak. yang untung yang punya jaringan internet nih kali ya, yang jualan Iya. pulsa kali ya. Iya. Karena memang ya memang sekarang ini kan gini, kita dimudahkan. Kalau zaman dulu kita wartawan, kita pengen punya, gue pengen jadi pemilik media segala macam, modalnya gede. Iya, Gitu. iya. Kalau sekarang ya dengan modal-modal berapa lembar merah tadi ya kan. Tim kecil. Iya, tim kecil, ada 3 tempat orang teman kita, terus ada korespondensi berapa teman-teman Oke. kita bisa buat media. Semudah itulah media Sahabat ini. Oke. Ya kan zaman dulu apalagi ada undang-undang media segala macam ya kan. Kalau lebih ketat, Ya lebih ketat. Sekarang kan agak longgar. agak longgar dan Agak beruntung. longgar atau enggak dikontrol sebenarnya kalau sekarang? Kebetulan kalau media online, Ah. ya kan media online ini masih Eh, waduh. Ya kan? Kalau media online ini masih ya kita masih ngikutin media konvensional lain. oke. Belum ada khusus tentang media online undang-undangnya. Undang-undangnya Iya masih kan? masih nginduk sama Media sebelumnya, cetak media ya cetak. kan segala macam itu kan artinya Undang-undang ITE sendiri gimana? Itu kan ada juga kan? iya Beda?
Tapi kan undang-undang ITE kan lebih pada persoalan-persoalan yang lain tidak tentang media saja gitu kan. Kalau ini kan tentang undang-undang pers. Undang-undang pers kan jelas ini pemberitaannya harus sekian, izinnya harus gini nih segini. Tapi untuk media online ya undang-undang pers terakhir kalau nggak salah tahun 99 kan. 99 betul. Nah, sekarang yang online ini kan di 99 kan cuma berapa media online coba ya kan. Sekarang di 2020 ya itu tadi Bekasi aja ada 600. Bekasi itu 600. Itu yang terdaftar, yang nggak terdaftar kan belum. Iya. Ya kan. Yang liaran, yang bodong Ya. tadi ya, yang cerita bodongan tadi itu mungkin lebih banyak kali ya. Nah, jadi kadang-kadang cuman ya itu. Ada yang baca apa enggak ya kita belum tahu lah ya kan. Oke. Ada yang baca kan. Ya buat berita kan targetnya kan dibaca orang. Iya, targetnya kan dibaca orang. Tapi belum tentu kan ada yang baca. 600 itu ya. Iya. 600. Kalau beritanya saya cuma dikirim ke Ajat kan Ajat doang yang baca. Ya kan? Iya, tapi Iya. 600 itu kan kalau 600 media online. Platform ya, istilahnya apa ya? Media online. Ya namanya lah ya. Ya, enaknya media online aja kali ya. Iya kan? 600 media online ada di Bekasi Raya. Kayaknya Bekasi jadi berita, maksudnya banyak hot issue di Bekasi kayaknya. Jadi kalau 600 kan banyak berarti. Ya, Nah, pakai Kantor beritanya di Bekasi, tapi memberitakannya mungkin nggak hanya di Kalimantan Bekasi juga ya. beritain juga. Ya, kayak saya gitu sih. kebetulan belum punya data tentang di Jakarta berapa ya. Entah lebih banyak atau lebih sedikit kita belum tahu. Iya. Ya kan, tapi kalau sebanyak itu ya memang ya tadi itu semua orang kan pengen maju. Iya. Saya tadinya misalnya jadi cuman jurnalis, jadi wartawan. Ngeliat bos saya, wah kayak enak banget ya punya media segala macam. Wah, bawa mobil, wartawan naik motor dulu kan gitu kan. Kita buat media. Kan semua juga pengen gitu sama, ya kan. Nah, cuman memang ya tadi itu yang obrolan kita awal, terverifikasi. Iya. Itu segala macam itu yang sulit kan. Itu yang Karena ya bener nggak? Nah, apalagi kayak pemerintah ini sekarang kan ada menetapkan harus uji kompetensi wartawan. Oh ya, ada Ada. uji kompetensi wartawan. Iya kan. Bener nggak wartawan-wartawan yang ini memiliki uji kompetensi sudah standar, ya kan? Standar buat menulis, standarnya kan kadang-kadang berantakan. Ini keren nih podcast kita, Iya. dihadiri sama kucing. Ini kucing. YouTuber terbaik nomor 2, Mia Miau. Ini Mia Miau. Keluar iya gila Sob. Tonton keluarin tonton. Ini bakal seru. Wah, gua nggak mau jahat sama lu, ntar kayak di video-video lagi. Media online kalah dengan kucing, gitu kan? Oke. Lu yang bawang lu. Jomblo. Oke, jadi tujuannya sebenarnya dibikin apa ya, perkumpulan atau apa Ya, asosiasi organisasi itu tujuannya untuk apa Mas, kerja sama gitu, sharing berita atau Nah, gimana gitu banyak untuk wilayah Bekasi atau Jawa Barat lah maksudnya. artinya salah satunya kan gini, sama-sama melakukan edukasi. 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 Penting bener ya ya. kan, edukasi antara media. Oke. Bagaimana menjadi media yang baik, Media ya kan? yang baik. Bagaimana melakukan pelatihan-pelatihan terhadap rekan-rekan wartawan atau jurnalisnya, ya Jadi kan? ada pelatihan kompetensi Ya, para segala wartawannya. macam. Sebelum mereka uji benar-benar kan mereka kita latih dulu segala macam. Siap. Kadang-kadang gini, kita bisa kemampuan tentang jagonya di IT medianya, tapi buat penulisannya tidak. Kita belajar nulis. Oke. Atau jago penyebarannya, atau jago Publishingnya, di publishing, atau media ini kecil tapi iklannya banyak. Karena jago narik klien ya Oke. kan. Tapi tulisannya berantakan benar kan gitu kan. Yes. Nah, ini standarisasinya kita mau dengan ada organisasi ini walaupun banyak ya udah, kalau dengan standar jurnalistik yang benar segala macam, standar media yang benar, Oke. yang is okay kan gitu kan. Bener sih. Oke, sip. Bener sih. Karena kalau banyak dikitnya segala macam kan Pak, ya tereliminasi dengan waktu ya kan. Prinsipnya nanti kompetisi waktu juga yang akan Iya, Oke. tetap bertahan atau ya enggak, kan ya. tidak. Karena katanya kan ada istilahnya kan, ngebuat lebih gampang daripada mempertahankan kan. Wih, Wih, luar biasa. Itu prinsip lain gua ya. Bikin anak lebih gampang Iya. daripada merawat Ngurus anak. anak. Ya. Nah, Itu fair. Oke sob, kayaknya seru banget ngobrol kita sama Mas Antoni, tapi kita harus udahan dulu. iya. Mudah-mudahan kita bisa lanjut lagi, bisa malah mampir bisa ke tempatnya Mas Antoninya ya kan. Oh siap. Tapi siapa yang kita undang-undang nanti kalau Kita atau ganti kayak- undang balik ya kan. Oke. Balik undang. Ya kayak ya tadi itu yang Ajar bilang, saling balik-balikan tadi kan. saling balik-balikan. Oke, kalau gitu
Ranu, Kang Ajat, Ferry, dan Mas Antoni pamit. Terima kasih. Salamnya gimana?